Dalam video kali ini, mari kita sama-sama cari tahu tentang seashell, alias kerang laut. Penggemar cangkang kerang atau seashell collectors terkadang melakukan hal yang gila untuk melengkapi koleksi mereka. Mulai dari beachcombing atau menyisir garis pantai dengan berjalan kaki, hingga mengambil kerang di daerah terlarang, menyelam ke laut dalam, bahkan membeli dari pasar gelap. Namun karena ada imbauan keras tentang bagaimana ekosistem laut bisa rusak karena seashelling ini, perlahan kegiatan ini mulai mereda. Dalam penelitian ekosistem pantai dan pesisir dunia yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun, para peneliti menemukan bahwa pengambilan cangkang dari pantai dapat merusak ekosistem dan mempengaruhi populasi organisme yang mengandalkan seashell untuk kelangsungan hidup mereka. Pemerintah setempat pun membatasi cangkang kerang apa yang boleh dan tidak boleh diambil dari pantai dan laut, bahkan melarang sepenuhnya pengambilan apapun dari area pantai. Area wisata juga dilarang keras memperjualbelikan seashell. Karena itulah, salah satu kolektor seashell terbesar di dunia, Dr. Harry Lee, telah secara bertahap memberikan koleksi seashellnya ke berbagai museum dan universitas untuk dijadikan bahan penelitian. Dalam 72 tahun pengalamannya mencari seashell, Dr. Harry menyebutkan kalau ada 6 tipe seashell yang paling berharga di matanya. Apa saja? Kita simak setelah pariwara berikut. Nautilus. Nama Nautilus berasal dari bahasa Latin yang berarti pelaut. Nautilus memiliki salah satu jenis cangkang yang paling indah di dunia. Fosil hidup yang langka dan menarik ini sudah hidup lebih dari 500 juta tahun yang lalu, dan dapat ditemukan berenang di lereng yang dalam pada terumbu karang di lautan Indo-Pasifik. Pola bergaris pada cangkang mereka membantu menyamarkan tubuh mereka. Jika kamu memotong cangkang Nautilus secara melintang, kamu akan melihat bahwa cangkang mereka terdiri dari banyak ruang melingkar. Ruang luar menampung tubuh Nautilus yang lunak dan licin, sementara ruang dalamnya diisi dengan campuran gas nitrogen dan air untuk membantunya berenang dan mengapung. Cangkang warna-warni mencolok Nautilus paling dicari di antara kolektor cangkang dan pembuat perhiasan. Cowrie. Cangkang jenis kerang cowrie ini adalah favorit bagi kolektor seashell, khususnya spesies kerang cowrie bermata 100, yang merupakan salah satu kerang paling langka di dunia. Kerang laut dengan pola cangkang yang tidak biasa ini hidup di sekitar terumbu karang dangkal dan bersembunyi di bawah bebatuan lepas di sepanjang pantai pulau tropis terpencil di Chagos, Madagaskar, Reunion, dan Seychelles. Pewarnaan dan lapisan porselen yang sempurna membuat semua spesies cowrie memiliki keindahan tersendiri. Queen Conch. Queen Conch hidup subur di perairan tropis di Hindia Barat, Karibia, Florida, dan Bahama. Cangkang keong ratu yang anggun telah lama dianggap sebagai salah satu jenis kerang yang paling indah. Dengan panjang yang mencapai 30 cm, keong ratu adalah salah satu spesies keong terbesar. Mereka berasal dari keluarga Strombidae yang merupakan endemik Laut Karibia. Ukurannya yang besar serta bentuk yang menawan membuat mereka diambil secara berlebihan. Daging mereka juga dinilai lezat oleh pecinta seafood. Sementara cangkangnya sangat populer di kalangan kolektor. Penduduk lokal sering menggunakan cangkang keong ratu untuk upacara dan ornamen kebanggaan. Angel Conch atau Myoko murex atau Cichorius myokoi juga termasuk salah satu jenis cangkang keong terindah di dunia. Cangkang indah ini dapat ditemukan di wilayah Visayas di Filipina dan Kepulauan Solomon. Teksturnya yang bergurat dan bersayap seperti sayap malaikat membuat cangkang keong ini sangat mudah dikenali. Myoko murex dari Filipina kebanyakan berwarna oranye coklat, sementara spesies yang ditemukan di Kepulauan Solomon berwarna putih bersih. Keong cantik ini berasal dari famili Muricidae, yang merupakan keong laut pemangsa berukuran besar.
Mereka juga sering disebut keong batu atau keong murex. Conus gloria maris. Conus gloria maris, atau terkenal dengan predikat Glory of the Sea Cone, adalah salah satu kerang paling mahal dan paling langka di dunia. Dan ini adalah satu-satunya cangkang keong yang pernah dicuri dari museum. Kerang yang berpola sangat indah ini berasal dari keluarga cone snail atau keong kerucut, yang berasal dari kawasan Indo-Pasifik. Conus gloria maris dapat dikenali dari bentuk kerucutnya yang cantik dan pola crosshatch yang rumit, yang bernuansa coklat krem, memberikan kesan warna emas di atas warna putih gading. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki pola cangkang yang indah, cone snail atau keong kerucut adalah salah satu jenis keong yang paling berbisa di dunia. Secara hipotesis, bisa dari seekor cone snail dewasa mampu membunuh 700 manusia dewasa, dan mereka dapat menembakkan harpun berbisa dengan akurasi tinggi berkat bantuan proboscis mereka. Jadi, hati-hati kalau kamu bertemu dengan cone snail. Cukup amati dari jarak aman. Venuscombe murex. Kerang yang indah ini mendapat namanya dari dewi cinta dan kecantikan dalam mitologi Yunani, Venus, yang dalam legenda menggunakan cangkang keong murex ini untuk menyisir rambutnya. Venuscombe murex berasal dari keluarga keong Muricidae. Keong cantik ini biasanya ditemukan di perairan tropis Indo-Pasifik. Yang membuat cangkang keong ini menjadi salah satu jenis cangkang yang paling indah adalah saluran sifon luarnya yang rumit, yang ditutupi oleh ratusan duri halus. Duri ini membantu mereka melindungi diri dari pemangsa dan mencegah mereka tenggelam ke dalam pasir dan lumpur. Meskipun bukan salah satu keong laut yang paling langka, spesimen sempurna dari Venuscombe murex sulit ditemukan karena struktur durinya yang sangat rapuh. Menurut Michal Kowalowski, seorang kurator di Florida Museum of Natural History, sulit untuk tidak memandang manusia sebagai penyebab utama hilangnya keragaman seashells di seluruh dunia. Dalam sebuah studi, perbandingan keragaman seashells pada daerah non-wisata juga membuktikan kalau turisme memiliki andil dalam mengurangi keragaman seashell di alam liar. Michal tidak menyalahkan kolektor seashell sebagai faktor utama. Kolektor tetap memiliki andil dalam penghilangan keragaman juga. Tapi dampak yang terasa besar lebih ke destruksi yang disebabkan oleh pengelolaan area wisata dengan alat berat. Seashells adalah bagian penting dari ekosistem pesisir. Mereka menyediakan bahan sarang untuk burung, menjadi rumah atau pijakan untuk alga, rumput laut, spons, dan sejumlah mikroorganisme lainnya. Ikan dan gurita menggunakannya untuk bersembunyi dari pemangsa. Dan kelomang menggunakannya sebagai rumah. Hamparan cangkang besar dan pecahan-pecahan cangkang juga mampu mengurangi laju erosi garis pantai. Oke, sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya karena telah berburuk sangka kepada teman-teman yang menulis komentar dan bertanya, dari mana asal cangkang kelomang? Saya tidak langsung jawab karena saya pikir teman-teman sedang bercanda atau sarkas. Karena saya merasa itu adalah pengetahuan umum. Dan meskipun dalam video kelomang juga ada bagian yang menjelaskan dari mana kelomang mendapatkan cangkangnya, mungkin memang tidak semua orang tahu dari mana asal cangkang kelomang. Dan penjelasan di video mungkin terlalu cepat dan sedikit, sehingga tidak meresap. Semoga dalam video ini teman-teman bisa mendapatkan kejelasan.